Suasana berbeda terlihat di halaman kantor wilayah Kementerian Hukum Lampung Minggu pagi 9 Agustus 2026. Sejak pagi hari, halaman kantor wilayah Kementerian Hukum Lampung sudah dipadati peserta. Suasana ceria terlihat dari wajah para peserta yang datang bersama rekan kerja, keluarga maupun masyarakat. Fun Walk menjadi salah satu agenda utama dalam rangkaian peringatan Hari Pengayoman ke-81. Jalan sehat ini bukan hanya menjadi ajang menjaga kebugaran. Lebih dari itu, kegiatan ini menjadi momentum untuk membangun kebersamaan, mempererat hubungan antara jajaran Kementerian Hukum dan masyarakat, sekaligus menunjukkan bahwa pelayanan publik harus hadir di tengah masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah saya di sini ditemani bersama Bang Lampung dan seluruh jajarannya, ditemani Ketua Wilayah Kota Indonesia Lampung, dan ditemani Kanwil Ham, ditemani Pak Mandiri, dan semuanya. Alhamdulillah. Tentunya sebagai pertama, marilah kita semua untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. Alhamdulillah, karena karenanya pada hari yang sekarang ini kita semua berkumpul untuk melakukan kegiatan dalam rangka peringatan Hari Pengayoman ke-81. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kegiatan malam ini sebenarnya adalah salah satu rangkaian kegiatan peringatan Hari Pengayoman ke-81, di mana ini dilakukan serentak di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di kantor pusat. Dan untuk di wilayah Lampung ini perlu Bapak Ibu rekan-rekan ketahui bahwa kegiatan ini setelahnya ada beberapa kegiatan terkait dengan layanan tamu, intelektual, hukum, juga imigrasian. Nanti Bapak Ibu barangkali setelah kegiatan ini ada hal-hal yang ingin diketahui tentang layanan umum terkait dengan peraturan perseorangan, dan lain-lain. Layanan intelektual, apakah itu pendaftaran hak cipta, pendaftaran paten, pendaftaran merek, dan sebagainya, termasuk juga layanan ham, juga layanan imigrasian. Mungkin dari sini paspor bisa dilayani di sini. Dan tentunya juga nanti kita hadirkan beberapa, kalau nggak salah 15 UMKM yang sudah siap dengan memamerkan produknya. Dan saya berharap nanti Bapak Ibu masyarakat bisa melihat dan membeli dan menggunakan produk-produk UMKM yang ada di daerah pagi hari ini. Saya berharap setelah kita ini untuk masyarakat mengerjakan untuk melihat kegiatan dan lain-lain yang positif. Saya kira itu kita cepat dan bagus. Dan tidak cepat dan bagus, proses bertele dari Mas. Pertama, terkait kegiatan jalan sehat ini tentunya mengenai kesehatan. Yang kedua, juga hiburan, karena nanti kita tampilkan artis ibu kota. Atau yang pertama yang tidak tahu itu, ini ibu kota, oleh kanan ibu kota. Yang ketiga tentunya kita dapat silaturahmi, dan ini yang paling penting. Silaturahmi. Selamat datang Kak Kanwil di Masyarakat Lampung, Bapak Maulida. Terima kasih Pak Kanwil. Dan silaturahmi yang paling penting kita dapatkan silaturahmi ini kata Pak Al-Muharram Al-Fatihah, itu silaturahmi dapat membacakan umur, memudahkan urusan, dan mengurangi tinggi pokoknya urusan. Ini dulu mulai hari ini. Dan tentunya kegiatan ini yang terkait dengan ide kita adalah kolaborasi. Karena kita tidak bisa sendiri, kita harus merangkul semua pihak. Inilah manfaat dari kegiatan ini. Hal kesehatan, hiburan, dan silaturahmi. Saya kira itu dari saya, dan mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan kegiatan ini ada hal-hal yang kurang berkenan.
kasih atas waktu dari Bapak Ibu semua. Iya, kita akan mundur sambil nanti hitungan mundur pelepasan balon sekaligus nanti untuk seluruh peserta kelompok akan berjalan. Oke, baiklah. Kita akan hitung bersama-sama kegiatan pada hari ini forward dan juga welcome bazar. Hari pengalaman ke-81. 3, 2, 1. Kegiatan Fun Walk dipimpin langsung Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung, Taufikur Rahman, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum Beni Daryono. Bersama para pegawai dan masyarakat, mereka mengikuti rangkaian kegiatan dengan penuh antusias. Momen ini sekaligus menjadi gambaran bahwa peringatan Hari Pengayoman tidak hanya berlangsung di ruang-ruang kantor, tetapi juga dibawa lebih dekat ke masyarakat.
Setelah peserta menyelesaikan rute funwalk, aktivitas berlanjut di halaman kantor wilayah. Sejumlah stand telah disiapkan dalam gelaran Legal Expo. Disinilah masyarakat dapat melihat lebih dekat berbagai layanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum. Mulai dari administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, kemigrasian, pemasyarakatan, hingga informasi dan konsultasi hukum serta HAM. Bagi masyarakat, kehadiran Legal Expo memberikan kesempatan untuk mendapatkan informasi hukum secara lebih mudah. Masyarakat tidak harus selalu menunggu untuk datang ke kantor pelayanan. Dalam kegiatan ini, informasi terkait layanan hukum dihadirkan langsung di tengah masyarakat. Konsep inilah yang menjadi bagian penting dari semangat Hari Pengayoman ke-81. Pelayanan hukum diharapkan tidak hanya mudah diakses, tetapi juga mudah dipahami oleh masyarakat. Bapak Maulidi Hilal, yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian HAM, Bapak Bas Namara, terima kasih. Yang saya hormati Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi atau yang mewakili. Yang saya hormati Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan Pembinaan Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung, Pak Beni dan Bu Ella. Yang saya hormati Direktur Utama Bank Lampung, ini luar biasa bagi saya nih, semua jajarannya dihadirkan. Ya, yang saya hormati Ibu Indra Merpiana, Direktur Utama Bandar Lampung, juga Bapak Ahmad Zendri, Direktur Kepatuhan Bank Lampung, Bapak Abdul Karim Kusnani, Direktur Bisnis Bank Lampung, Bapak Kartika Agus Sudiarto, Asisten Vice President UKK Sekper Bandar Lampung, Bapak Chandra Wisnu, Manajer Sekretaris Perusahaan Bank Lampung. Juga yang saya hormati pimpinan Cabang Bank Mandiri Teluk Betung, Pak Roni Siregar. Yang saya hormati pimpinan BRI Cabang Tanjung Karang atau yang mewakili. Yang saya hormati Ketua Dharma Wanita Persatuan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung beserta sponsornya. Ini bawa sponsor ini peserta terjauh nih, Funwalk ini dari perumahan Jatinegara Ina nih, Jakarta Timur ini. Nah ini boleh berdiri peserta terjauh ini. Jauh-jauh dari Jakarta ini ikut Funwalk di Hari Pengayoman. Terima kasih Ibu-ibu. Juga yang saya hormati para pejabat manajerial dan non-manajerial di lingkungan kantor wilayah Kementerian Hukum Lampung. Dan yang saya hormati dan tidak mengurangi rasa hormat dan terima kasih para tamu undangan dan mitra kerja kantor wilayah Kementerian Hukum Lampung. Juga yang saya hormati para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang ikut berpartisipasi pada kegiatan ini. Dan yang saya hormati seluruh peserta Funwalk dan masyarakat yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Bapak Ibu semua, marilah kita semua untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. Alhamdulillah atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, kegiatan kita pada pagi hari tadi dimulai, mudah-mudahan sampai selesai diberi kelancaran, cuaca yang cerah dan mendapatkan berkah dari Allah. Amin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, pada kesempatan yang berbahagia ini saya mengucapkan selamat datang di acara Funwalk dalam rangka peringatan Hari Pengayoman ke-81 Kementerian Hukum Republik Indonesia tahun 2026. Saya juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada para tamu undangan, para pelaku UMKM, serta seluruh masyarakat yang telah berpartisipasi dan turut memeriahkan kegiatan ini. Semoga kegiatan ini dapat mempererat kebersamaan sekaligus mendekatkan pelayanan Kementerian Hukum kepada masyarakat. Bapak Ibu hadirin, seluruh tamu undangan yang berbahagia, bahwa Hari Pengayoman ke-81 ini merupakan momentum bagi kita untuk merefleksikan kembali kinerja dan pelayanan Kementerian Hukum kepada masyarakat. Peringatan ini tidak semata-mata menjadi kegiatan seremonial, tetapi menjadi pengingat bagi seluruh insan pengayoman
untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, membangun kebersamaan, dan memberikan manfaat nyata kepada masyarakat kita. Pada hari ini kita melaksanakan salah satu rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Hari Pengayoman, yaitu dengan kegiatan Fun Walk sebagai simbol semangat untuk terus bergerak bersama. Kita tidak hanya berjalan untuk menjaga kesehatan, tetapi juga melangkah bersama untuk membangun pelayanan hukum yang semakin dekat, mudah, dan bermanfaat bagi masyarakat. Karena itu, selain Fun Walk, pada acara ini kami juga menghadirkan berbagai pelayanan publik yang dapat dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat. Sementara itu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung menghadirkan layanan hukum, yaitu layanan AHU dan layanan kekayaan intelektual. Pelayanan AHU memiliki peranan penting dalam memberikan kepastian hukum, khususnya bagi masyarakat dan pelaku usaha yang membutuhkan layanan administrasi serta legalitas. Untuk itu, kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua, silahkan manfaatkan layanan-layanan yang sudah kami siapkan. Selain itu, AHU juga menghadirkan layanan kekayaan intelektual. Untuk itu, kepada masyarakat pelaku UMKM untuk tidak hanya menghasilkan produk dan karya yang berkualitas, tapi juga memberikan perlindungan terhadap merek, karya, dan kreativitas yang dimiliki. Kita juga menghadirkan layanan konsultasi hukum, layanan HAM, dan layanan keimigrasian sebagai wujud komitmen untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati dan saya banggakan, bahwa pada kegiatan ini kita juga menghadirkan bazar UMKM sebagai bentuk dukungan terhadap pertumbuhan usaha masyarakat. Saya mengajak seluruh peserta untuk turut membeli dan memperkenalkan produk-produk UMKM sebagai bagian dari upaya bersama menggerakkan perekonomian daerah. Selain itu, kita menampilkan karya warga binaan pemasyarakatan sebagai bentuk apresiasi terhadap kreativitas hasil karya warga binaan pemasyarakatan. Hal ini menjadi bukti bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk belajar, berkarya, dan menjadi lebih baik. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, melalui kegiatan ini saya ingin menegaskan komitmen Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung untuk terus hadir, melayani, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Mari kita jadikan Hari Pengayoman ke-81 ini sebagai momentum untuk bergerak, berkolaborasi, dan meningkatkan kualitas pelayanan. Mari kita melangkah menuju pelayanan hukum yang semakin dekat, akses yang semakin mudah, dan masyarakat yang semakin sadar serta terlindungi secara hukum. Akhir kata, saya mengucapkan selamat mengikuti kegiatan Fun Walk dan seluruh kegiatan acaranya, dan selamat menikmati seluruh kegiatan yang telah kami hadirkan. Semoga kegiatan ini berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Dan pada kesempatan ini saya juga menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setingginya kepada Bapak Ibu semua yang telah berperan aktif mensukseskan kegiatan pada hari ini. Hanya Allah yang bisa membalas atas budi baik Bapak Ibu semua. Dan juga pada kesempatan ini saya menyampaikan, tak ada gading yang tak retak. Tentunya dalam kegiatan ini ada beberapa hal yang kurang, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Fun Walk dalam rangka Hari Pengayoman ke-81 Kementerian Hukum Republik Indonesia tahun 2026 secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kekuatan dan kemudahan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Luna Maya berduet dengan Syahrini. Backing vokalnya Aura Kasih. Demikian sambutan saya sampai di sini. Kepada Bapak Ibu saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu layanan yang dihadirkan dalam Legal Expo adalah Administrasi Hukum Umum atau AHU.
Layanan ini berkaitan dengan berbagai kebutuhan administrasi dan legalitas hukum, baik bagi masyarakat maupun pelaku usaha. Kehadiran stand AHU menjadi salah satu upaya untuk memberikan pemahaman bahwa aspek legalitas merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam menjalankan kegiatan usaha. Selanjutnya ada layanan kekayaan intelektual. Bagi pelaku UMKM, merek dan produk bukan hanya soal nama atau identitas usaha. Ada hak yang perlu dilindungi. Melalui layanan kekayaan intelektual, pelaku usaha dapat memperoleh informasi mengenai perlindungan merek, hak cipta, dan berbagai aspek kekayaan intelektual lainnya. Hal ini menjadi penting karena perkembangan UMKM saat ini tidak hanya berbicara mengenai penjualan produk, tetapi juga bagaimana produk dan identitas usaha tersebut mendapatkan perlindungan secara hukum. Oke, mungkin kita butuh waktu 25 jam buat nyelesain kuliah kali ini. Kelamaan dong, minum dong kita nih. Berarti kita jelasin tentang layanan hukum yang ada di kantor wilayah Kementerian Hukum Lampung itu ada apa aja. Yang pertama ada administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual. Jadi di sini kita bakalan jelasin kekayaan intelektual dulu ya Bang, kayaknya Bang. Apa aku dulu? Boleh. KI aja dulu. KI, oke siap. Bapak Ibu di sini udah sering dengar kan tentang kekayaan intelektual itu apa aja. Tapi masih banyak Bapak Ibu yang datang ke kantor, yang menghubungi kami via chat, itu masih belum tahu apa aja jenis dari kekayaan intelektual. Bapak Ibu seringkali menanyakan, Pak bisa nggak ya mendaftarkan haki skripsi saya? Nah, pada dasarnya kekayaan intelektual itu ada 7 jenis Pak. Ada hak cipta, merek, paten, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan indikasi geografis. Jadi, jika untuk contoh karya seperti skripsi, puisi, dan lain-lain, itu masuknya ke hak cipta. Kemudian untuk para UMKM yang memiliki merek, yang memiliki logo identitas dari usahanya, itu masuknya ke merek. Usaha untuk menjadi besar. Jadi, Bapak Ibu perlu mendaftarkan mereknya dari sekarang. Kayak gitu Pak. Untuk syaratnya apa aja sih? Syaratnya tuh gampang banget. Syaratnya cuma KTP digital pemohon, tanda tangan digital, kemudian nomor WhatsApp, email aktif, dan surat pernyataan UMKM. Kekayaan intelektual kan udah disebutin ya, ada 7. Nah, kita di sini mau membahas 2. Tadi mereka udah dibahas, terus saya di sini mau ngejelasin tentang hak cipta nih Bang. Oke. Pada main TikTok nggak? Kalau saya main Mbak Winda. Yakin pada main sih? Main ya. Oke, jadi kalau kalian main TikTok, terus ngeliat video TikTok, ngebuat video TikTok, itu biasanya ada lagu-lagu yang viral nih Bang. Kenapa sih kekayaan intelektual itu wajib banget untuk didaftarin? Nih, misal teman-teman bayangin kalau kalian buat lagu, terus kalian posting di TikTok. Perkenalkan kami dari divisi P3H, yaitu kami ada 3 fungsional perancang. Kalau merek itu bisa banget didaftarin melalui perseroan perorangan. Nah itu juga termasuk salah satu terobosan dari Pak Kadip kita ya, Pak Denny Zarena ya. Ya itu termasuk terobosannya izin. Memang perseroan perorangan yang didaftarkan itu dapat mendaftarkan merek dengan keuntungan harganya PNBP-nya cuma Rp500.000. Betul banget Bang Beja. Benar ya, nggak berubah ya. Legal Expo tidak hanya menampilkan layanan umum, 15 pelaku UMKM Lampung turut mengisi stand dan memamerkan produk mereka. Beragam produk lokal diperkenalkan kepada para pengunjung. Kehadiran UMKM ini memberikan warna tersendiri karena masyarakat tidak hanya mendapatkan informasi hukum, tetapi juga dapat melihat langsung produk-produk kreatif masyarakat Lampung. Bagi pelaku UMKM, kegiatan seperti ini menjadi kesempatan untuk memperkenalkan produk kepada masyarakat lebih luas, sekaligus membuka ruang interaksi antara pelaku usaha dan calon konsumen. Namun yang lebih penting, pelaku UMKM juga diberikan pemahaman mengenai pentingnya aspek legalitas, mulai dari perlindungan merek, hak cipta, hingga berbagai administrasi hukum yang dibutuhkan dalam pengembangan usaha.
Deklarasi Menteri Migrasi dan Pemasyarakatan. Makanya ada kangkung, ada telur, ada peternakan di sana. Iya, sudah Pak, sudah hak cipta. Selamat ya Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Taufik, Pak Kadip. Ya, sangat luar biasa. Kita mungkin Bapak nanti nggak apa-apa, Bapak boleh duduk, nanti saya yang keliling Pak ya. Oke, jadi sekali lagi nih untuk para peserta, ini ada booth dari apa Ibu? Pisang besek. Nah, pisang besek ini udah ada hak ciptanya belum? Porsi. Oke. Satu posisinya banyak, satu porsi aja udah ini ya, udah bisa mengenyangkan ya. Tak berhenti pada pemerintah dan pelaku usaha, sejumlah perguruan tinggi di Lampung juga turut dilibatkan dalam gelaran Legal Expo. Kehadiran dunia pendidikan menjadi bagian dari upaya membangun kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat. Berbagai program dan inovasi yang dibawa perguruan tinggi menjadi bagian dari ruang berbagi pengetahuan dan informasi. Seandainya sisa makanan pada suatu sekolah tuh banyak. Oh gitu, kan kita kelihatan juga tuh, bisa kelihatan ini sisa telurnya. Bagaimana contohnya? Gimana Pak? Pak Tommy? Hasil karya mahasiswa Teknokrat? Iya. sudah didaftarkan belum hak ciptanya? Nah itu dia. Yang baru kami buat, jadi belum terdaftar, masih kami prototipe dan kami kembangkan lagi gitu. Nah, jadi saya minta tolong disempurnakan hasil karya ini. Nanti kalau sudah layak, didaftarkan hak ciptanya. Oh itu Pak. Karena kami di sini Kementerian Hukum memang tugas kami melayani hal-hal seperti ini dalam hal hak kekayaan intelektual. Jangan sampai nanti ada orang yang menciptakan hal sama, dia duluan yang mendapatkan. Mana ini Pak Kabit KI dan Kadip Yankum ini ada karya cipta mahasiswa yang luar biasa ini. Iya benar. Yang bisa didaftarkan hak kekayaan intelektualnya. Jadi ini berarti silakan Pak Kadip Yankum dijelaskan gimana Pak Kadip? Terkait persyaratan untuk hak cipta. Menggunakan hak ciptanya juga, selain juga hak cipta juga paten merek untuk UMKM. Sekian dilakukan dengan langsung ke website DJKI. Oke. Jadi Pak Taufik izin Pak Taufik ya. Jadi untuk hak cipta ini dan lain sebagainya itu harus mempunyai hak cipta, gitu ya? Pak Kamil, untuk khusus belajar 10 karya cipta yang kita gratiskan Pak. Wow. Tepuk tangan dulu dong. Ada 30 UMKM hak cipta. Oh hak cipta. Iya. Oke. 30 ini. Silakan mendaftarkan. Oke, itu secara gratis pastinya, semua gratis gitu ya Pak. Ya. Tapi nanti kalau misalnya di luar dari hari pengayoman ini, silakan, bisa menghubungi siapa Pak Kadip? Panitia kami di sini ada Pak Kabit Kabit KI dengan Pak Kabit atau saya sendiri. Oke, bagaimana gitu ya. Jadi untuk teman-teman dari Teknokrat, selamat ya. Dan ini tangan dulu dong untuk Kakak Noel, Bapak Taufik sangat luar biasa didampingi dengan Pak Kadip. Nanti kita Kolaborasi seperti ini dinilai penting sebab persoalan hukum dan pelayanan publik tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan sinergi, pertukaran pengetahuan, dan keterlibatan masyarakat. Dan Legal Expo menjadi salah satu ruang untuk memperkuat kolaborasi tersebut. Satu hal lain yang menarik perhatian pengunjung adalah hadirnya berbagai karya kreatif warga binaan permasyarakatan. Beragam produk hasil pembinaan dipamerkan sekaligus menjadi bukti bahwa pembinaan di lingkungan permasyarakatan tidak hanya berbicara tentang menjalani masa pidana. Ada proses panjang untuk membangun keterampilan, menumbuhkan kreativitas, dan mendorong kemandirian. Karya warga binaan yang ditampilkan dalam Legal Expo menjadi bagian dari pesan besar permasyarakatan bahwa setiap orang masih memiliki kesempatan untuk berubah, belajar, dan mengembangkan kemampuan. Produk yang ditampilkan bukan sekedar barang hasil keterampilan. Di baliknya ada proses pembinaan, ada kerja keras, dan ada harapan agar warga binaan dapat memiliki bekal ketika kembali ke tengah masyarakat. Itu dibentuk menjadi kapal dalam botol dengan cara disumpit satu persatu, Pak. Terima kasih. Jadi bukan kapalnya terus dimasukin ke sini. Bukan loh. Dari tadi mikir itu kapal. Hanya tempat menjalani pidana, tapi juga tempat pembinaan, baik pembinaan kemandirian maupun kepribadian. Inilah bentuk pembinaan kemandirian, di mana di dalam lapaskan itu juga para warga binaan menghasilkan karya. Dan kalau nggak salah, hasil karya Rutan Kelas 1 Bandar Lampung itu sudah didaftarkan mereknya. Sudah Pak.
Ya ini silakan nih, kebetulan ada Kabid KI yang sudah melaksanakan pendaftaran merek hasil karya Napi Rutan Bandar Lampung. Iya. Merek. Oh ini ada brandnya juga ya. Untuk jenis merek rotinya sudah terdaftar Pak. Tinggal karya kita ininya mungkin nanti kita kasih bimbingan untuk pelaksanaan pendaftaran. Ya, untuk lapas wanita juga tadi juga sudah ada Pak, sama juga. Lapas wanita juga menghasilkan karya-karya. Ini salah satu, ini juga telur ini. Kehadiran UMKM dan karya warga binaan juga mendapat perhatian dari Kepala Kakanwil Kemenkum Lampung, Taufikur Rahman, mengajak masyarakat untuk turut memberikan dukungan. Salah satunya dengan membeli produk UMKM lokal dan memberikan apresiasi terhadap karya warga binaan. Dukungan sederhana dari masyarakat dinilai dapat memberikan dampak yang lebih besar. Karena ketika produk lokal dibeli, ada perputaran ekonomi yang terjadi. Pelaku usaha mendapatkan pendapatan, tenaga kerja tetap bergerak, dan perekonomian masyarakat turut tumbuh. Kemeriahan Fun Walk dan Legal Expo makin bertambah semarak dengan adanya pengundian door prize dan hiburan yang dihadirkan langsung menyambut semarak Hari Pengayoman ke-81. Berbagai hadiah baik dari Kemenkum dan para mitra diberikan kepada peserta Fun Walk yang nomor undiannya keluar sebagai pemenang Fun Walk. Oke, baik, beri tepuk tangan. Oke, udah Pak, lanjut. Lo yang ini Pak dapat. Lo. Lanjut. Oke Pak, lanjut. Ya. Oke, sudah Pak, lanjut Pak. Next. Oke, lanjut Pak. Oke, dah. Pak Roni Agung Siregar, Pak Roni dari Bank Mandiri, ini persembahan. Cuci tepuk tangan dulu dong. Pak Roni boleh suaranya yang memanggilkan. Ini 129. Hijau. Lo. Izin 1, 2, 3. Boleh ngadep sini Pak. Izin 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Izin 1, 2, 3. Silakan Ibu. Persembahan dari Bank BRI. Kipas angin. Silakan Ibu. Boleh ada ke. Kalau diobek-obek air Pak. Iya. 1. Silakan Pak. Panggilan boleh. Nomornya. Angka dari belakang ya. Angka dari belakang ya Pak ya. Oke. 4. Yang punya angka belakang yang 4 tunjuk tangan. Yang kecewa boleh pulang. 2. 1. 1, 2, 4. Pak Roni untuk dapat membersamai. Oke, 3. Untuk awalnya angka 1, Siapa Pak Bas? ujungnya 4,
tengahnya. Kita habis dulu. Oke. 144. 144. Oke. 3, 2, 1, 1, 2. Oke. 1 kulkas. Izin Bapak. Baik, diawali dengan angka 0. Kosong. Siap-siap kosong. Belakangnya 4. Oke. Tengahnya jatuh. Si Bapak lucu ya. Tengahnya 1. Jadi berapa? Kosong. 1, 4. Oke Pak, izin Pak. Biar apa? bisa nemenin saya kalau Sabtu Minggu guys. Oh. Ini yang nemenin saya cuma Pak Doni sama Pak ini Pak Yang Paldi. Mudah-mudahan yang dapat bukan Kamil. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya meraba. Ya. Biar lebih objektif. Boleh Pak, diadu-adu lagi. Oke, 1. Saya pegang, Maya pegang 1 lagi. Ada 2. 2 sepeda. Ayo banyak berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah? Langsung disebut? Saya mohon Pak Roni Siregar, Kepala Cabang Mandiri Tulukutu. Karena ini sepeda sponsor dari Bank Mandiri. Oke, sebelum ini kita boleh penyerahan hak kulkas dulu. Izin Bapak 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke.
sama cucu belakang 1, angka di depan 1. Sekarang angka di tengah, maunya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Yang punya angka 9 mana? Tengahnya angka 9. 1, 9, 1. 191. Oke, 191 Nomor dari wajah dia. 17. Universitas Bandar Lampung. Tepuk tangan. Semangat Hari Pengayoman ke-81 pada akhirnya tidak hanya diukur dari ramainya kegiatan. Lebih jauh, momentum ini menjadi pengingat bagi jajaran Kementerian Hukum untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan. Masyarakat membutuhkan pelayanan yang mudah diakses, proses yang jelas, informasi yang terbuka, dan pelayanan yang memberikan kepastian. Karena itu, konsep pelayanan yang dekat dengan masyarakat menjadi salah satu pesan penting dalam peringatan Hari Pengayoman tahun ini. Dari Fun Walk, masyarakat diajak untuk membangun kebugaran dan kebersamaan. Dari Legal Expo, masyarakat diajak lebih mengenal layanan dan informasi hukum. Dari kehadiran UMKM, ada pesan untuk terus menggerakkan ekonomi lokal. Dan dari karya warga binaan, ada pesan tentang kesempatan, keterampilan, serta harapan untuk membangun masa depan yang lebih baik. Seluruhnya bertemu dalam satu momentum, Hari Pengayoman ke-81. Baik, terima kasih rekan-rekan media bahwa kegiatan pada hari ini kita secara serentak melaksanakan kegiatan Fun-Walk di seluruh wilayah Indonesia. Tentunya ini merupakan rangkaian dari peringatan Hari Pengayoman ke-81, di mana kegiatan Fun-Walk ini juga diikuti oleh pemberian layanan kepada masyarakat, baik layanan AHU, layanan KKN virtual, layanan HAM, termasuk layanan keimigrasian dan pemasyarakatan. Ini kita tampilkan di sini. Dan di samping itu juga kita hadirkan 15 UMKM, di mana pada kegiatan ini kita mengundang masyarakat juga untuk berpartisipasi mengikuti kegiatan Fun-Walk ini, termasuk perguruan tinggi. Ada beberapa perguruan tinggi juga yang ikut di dalam pameran yang diselenggarakan pada kesempatan Fun-Walk ini. Harapan kami untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa Kementerian Hukum selalu ingin hadir di tengah-tengah masyarakat, supaya masyarakat dapat memahami, dapat mengetahui apa peranan, fungsi
dari Kementerian Hukum kepada masyarakat. Nah, disinilah kesempatan kita untuk mensosialisasikan seperti itu. Target ke depan Pak di hari ke-81 ini, target ke depan dari Kemenkum Pak terkait inovasi-inovasi yang akan dilakukan. Ya, targetnya seperti yang Bapak Menteri Hukum, Bapak Supratman Andi Atas, beliau ingin Kementerian Hukum selalu hadir di tengah masyarakat dan memberikan solusi nyata, dan intinya adalah peningkatan pelayanan kepada masyarakat, karena ini juga bagian dari pembangunan zona integritas di mana masyarakat mendapatkan pelayanan dengan mudah, cepat, tepat, pasti, berkepastian dan berkemanfaatan. Itu tujuan utamanya, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Peringatan Hari Pengayoman ke-81 di Lampung menjadi momentum untuk menegaskan kembali peran Kementerian Hukum di tengah masyarakat, bukan sekedar hadir dalam seremoni, tetapi hadir melalui pelayanan, edukasi, pendampingan, kolaborasi, dan ruang bagi masyarakat untuk berkembang. Funwalk menyatukan langkah, Legal Expo mendekatkan layanan, UMKM menggerakkan ekonomi, dan karya warga binaan menunjukkan harapan. Semangat inilah yang diharapkan terus hidup, bukan hanya pada peringatan Hari Pengayoman, tetapi dalam setiap layanan kepada masyarakat. Jeffrey Ardi, Dwi Cahyo melaporkan.